Salam, pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 untuk mata kuliah KOM 1315, yaitu Keamanan Informasi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik yang telah diberikan pada kelompok kami, yaitu steganografi dalam aplikasi pesan instan untuk pengiriman pesan tersembunyi. Adapun kami mendiskusikan suatu bahasan, yaitu steganografi detection on WhatsApp audio files. Adapun bahasan ini didiskusikan atau telah disusun oleh saya, Ferian Daniel Utama dengan NIM G666, lalu Kansa Fitri Zafira dengan NIM G617, lalu Nur Hanifah Suganda dengan NIM G641, dan Ivan Anugrah Kautsar dengan NIM G612. Memasuki bahasan pertama, yaitu pada proses bisnis yang ada, di mana bahasan kami memiliki definisi bahwa steganografi ini merupakan salah satu rumpun dari keamanan informasi yang memungkinkan penyembunyian pesan di dalam media digital. Contohnya pada diskusi kami ini kami mengambil yaitu suatu file audio pada WhatsApp. Hal ini bertujuan untuk mengamankan pesan rahasia agar tidak mudah dideteksi oleh pihak-pihak yang ada, seperti pihak ketiga, dalam proses transmisi pesan melalui aplikasi pesan instan yaitu WhatsApp yang telah kita ketahui sendiri sudah terenkripsi. Adapun pada diskusi ini, proses akan memanfaatkan metode National Institute of Standard Technology atau NIST. Berikutnya, langkah-langkah yang kami lakukan dalam diskusi ini, yaitu diawali dengan pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari aplikasi WhatsApp pada perangkat target, dengan mencari bukti berupa file audio. Jadi kami mengumpulkan apa yang menjadi file-file audio yang ada. Lalu file-file audio tersebut dilakukan pada langkah kedua yaitu pemeriksaan data, di mana dilakukan identifikasi dan pemeriksaan file audio tersebut apakah adanya potensi bukti steganografi. Nah, untuk memeriksa lebih lanjut dilakukan analisis, di mana dilakukan analisis untuk menemukan jejak steganografi. Hal ini kami cari dengan adanya perubahan dalam spektrum frekuensi audio atau tidak. Dan pada akhirnya nanti akan dilakukan pelaporan hasil. Adapun untuk proses steganografi telah kita ketahui sering memanfaatkan yaitu pengkodean least significant bit, di mana penggunaan teknik ini dilakukan untuk menyembunyikan pesan dalam file audio. Nah, adapun proses ini dilakukan juga enkripsi, di mana pesan ini dienkripsi untuk meningkatkan keamanan menggunakan pengkodean LSB tadi dan kunci rahasia yang akan dimiliki oleh penerima untuk dapat membuka pesan tersembunyi. Dan pada akhirnya akan dilakukan kompresi untuk menjaga file audio agar tidak dapat terdeteksi sebagai file yang mencurigakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian protokol keamanan. Nah, di sini terdapat beberapa protokol yang bisa dilakukan untuk steganografi atau bisa dikatakan terdapat beberapa metode protokol yang diterapkan dari steganografi. Yang pertama adalah embedding atau penyisipan data. Jadi konsepnya di sini kita menyisipkan data ke dalam file pembawa atau cover objek seperti gambar atau audio dengan mengubah sedikit komponen digitalnya. Nah, di sini terdapat visualisasi singkat terkait dengan proses penyisipan data itu sendiri. Kita bisa mengawali dengan menggabungkan yang namanya cover file dan juga secret message dengan menggunakan key tentunya sehingga dihasilkan hasil enkripsi steganografi. Nah, hasil ini tentunya akan melewati communication channel dan pihak-pihak yang tidak terkait atau pihak ketiga tentunya mereka tidak mengetahui adanya keberadaan secret message. Yang mereka ketahui hanyalah cover file yang melewati communication channel tersebut. Nah, ketika sampai pesannya ke si penerima, akan dilakukan proses dekripsi, tentunya menggunakan key juga, sehingga terjadi pemisahan antara yang namanya cover file dan juga secret message sehingga si penerima akan mengetahui secret message yang sebenarnya dikirimkan oleh si pengirim. Nah, di sini terdapat beberapa teknik untuk melakukan penyisipan data. Yang pertama adalah LSB, yaitu least significant bit, di mana data disimpan pada bit-bit paling rendah dari gambar, sehingga perubahan tidak tampak secara visual atau audio. Nah, yang kedua ada DCT atau Discrete Cosine Transform. Di sini konsepnya adalah menggunakan kompresi JPG untuk menyisipkan pesan dalam koefisien frekuensi rendah gambar
sehingga menghasilkan perubahan yang lebih halus dan sulit dideteksi, seperti itu. Nah, poin kedua adalah enkripsi sebelum penyisipan atau pre-embedding encryption. Tentunya ini dilakukan sebelum poin pertama tadi, yaitu embedding. Jadi konsepnya adalah mengamankan isi pesan menggunakan algoritma enkripsi standar seperti AES atau RSA sebelum disisipkan ke dalam media tadi, yaitu berupa gambar atau audio, disebut juga dengan cover file, untuk memastikan bahwa pesan tetap aman walaupun steganografi terdeteksi. Jadi bisa dibilang ini keamanan berlapis ketika pihak lain atau pihak ketiga sudah melakukan dekripsi steganografi tadi atau bisa melakukan deskripsi steganografi, mereka tidak semata-mata langsung mengetahui isi pesan atau secret message yang dikirimkan oleh si pengirim. Mereka harus melakukan dekripsi lagi karena sebelumnya si pengirim telah melakukan enkripsi menggunakan algoritma kriptografi lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kunci sandi atau password untuk ekstraksi. Jadi saat proses penyisipan atau embedding, sebuah sandi atau kunci tambahan diterapkan pada proses penyisipan pesan atau secret message. Nah, penerima yang memiliki sandi atau kunci tersebut dapat melakukan proses ekstraksi untuk mengambil pesan yang disembunyikan. Jadi di sini hanya penerima yang ditentukanlah bisa melihat secret message tadi, seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah checksum atau hashing untuk verifikasi integrasi pesan. Nah, protokol ini berguna untuk menjamin bahwa data pesan tersembunyi tidak diubah atau dirusak saat dikirimkan. Sebuah nilai checksum atau hash seperti SHA-256 dihitung untuk pesan sebelum disisipkan. Setelah pesan berhasil diekstraksi, checksum atau hash asli dan yang diterima dibandingkan untuk memverifikasi bahwa isi pesan tidak mengalami perubahan. Nah, dari sana, ketika kita mendapatkan suatu hasil hash yang kita terima dengan kita bandingkan dengan hash yang asli, ketika hashnya tidak sama, dapat dipastikan bahwa pesan tersebut telah mengalami yang namanya modifikasi. Namun sebaliknya, ketika hash yang kita dapatkan dari pesan yang kita terima itu sama dengan hash yang sebenarnya, bisa dipastikan bahwa data yang kita terima belum dilakukan modifikasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada protokol penghapusan otomatis atau penghancuran pesan. Ini ditujukan untuk mengurangi resiko pesan terbongkar jika media disalahgunakan atau jatuh ke tangan yang tidak diinginkan. Beberapa protokol keamanan dapat menggunakan teknik auto destruct atau penghancuran otomatis untuk media atau pesan yang telah diakses dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini bisa dikatakan juga merupakan keamanan berlapis karena pihak-pihak yang terkait semisal mengetahui adanya keberadaan dalam cover file itu terdapat secret message dan mereka berusaha untuk melakukan dekripsi, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk melakukannya karena si pengirim melakukan yang namanya teknik auto destruct sehingga ketika dalam jangka waktu tertentu pesan tersebut akan hancur dan si pihak ketiga tidak akan bisa melakukan dekripsi seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada validasi penerima. Jadi protokol untuk memastikan bahwa hanya penerimalah yang berhak yang bisa mengakses dan membaca pesan. Ini dilakukan melalui fitur validasi penerima, misalnya dengan memeriksa ID pengguna atau autentikasi dua faktor sebelum memberikan akses ke pesan tersembunyi. Nah, itulah protokol-protokol keamanan dari steganografi itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait ini serangan steganography yang bisa terjadi atau yang mungkin umumnya terjadi pada aplikasi pesan instan. Dan yang akan saya bahas di sini ada tiga. Langsung saja kita ke yang pertama. Yang pertama di sini yaitu image-based steganography. Jadi untuk yang ini adalah steganography yang ditanam pada gambar. Nah, jadi penyerang itu menyembunyikan suatu malicious payload atau file atau pesan yang terenkripsi di dalam gambar yang dikirim menggunakan teknik tertentu.
yang dalam konteks ini teknik tersebut adalah less significant bit atau LSB, di mana perubahan kecil pada nilai piksel yang tidak terlihat oleh mata manusia digunakan untuk menyembunyikan data. Misalnya pada suatu gambar di sini terdapat area warna tertentu yang jika ada beberapa bit yang dikurangi dari warna tersebut, dia tidak terlalu terlihat di mata manusia. Nah, disitulah si penyerang bisa menyisipkan suatu payload, file atau pesan yang ingin disembunyikannya. Nah, yang selanjutnya adalah audio based steganography. Untuk yang ini masih mirip dengan yang sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan LSB juga. Nah, namun yang ini dia audio based atau berbasis suara. Nah, cara kerjanya adalah bit yang paling tidak signifikan dari sampel audio yang diwakilkan oleh eh, dalam bentuk gelombang suara dapat dimodifikasi untuk menyembunyikan data. Dalam file audio, suara direpresentasikan sebagai serangkaian sampel, di mana amplitudo setiap sampel dikodekan sebagai serangkaian bit. Modifikasi bit yang paling tidak signifikan dari setiap sampel dapat menyematkan data tersembunyi tanpa menimbulkan distorsi yang mencolok pada suara. Misalnya pada suatu pesan suara yang dikirimkan oleh penyerang itu terdapat satu bagian yang tidak terlalu terdengar, tapi mungkin terdapat lonjakan di frekuensinya atau lonjakan, entah lonjakan yang meningkat atau mungkin menurun. Nah, disitulah si penyerang dapat menyisipkan pesan yang ingin dia sembunyikan. Untuk yang terakhir, yang paling umum, untuk yang terakhir yang mungkin bisa terjadi pada aplikasi pesan instan adalah video based steganography. Jadi eh, untuk video based ini mirip dengan si image based tadi, karena eh, video itu kan secara teknis adalah sebuah gambar yang bergerak gitu. Jadi dalam video kan ada yang istilahnya frame per second. Nah, kalau dalam video base ini bisa saja si penyerang mengambil salah satu atau beberapa frame di dalam video tersebut untuk dilakukan LSB terhadap frame tersebut, yang prosedurnya juga sama seperti yang ada di gambar tadi. Jadi mungkin di bagian bit-bit tertentu atau di area warna yang ada di videonya di dalam frame tersebut itu dimanipulasi, dilakukan LSB, dan disisipkan sebuah pesan yang tersembunyi. Jadi dia pada setiap frame video, bit yang paling tidak signifikan dari nilai pixel dapat diubah untuk menyembunyikan data yang tersembunyi. Oke, mungkin yang akan lebih kita bahas di pembahasan kita ini adalah audio based steganography yang akan dijelaskan oleh Nur nanti juga beserta dengan contoh case scenario-nya. Saya Nur Hanifah Suganda yang akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas teknik utama yang digunakan untuk menyembunyikan dalam file audio, yaitu LSB. LSB merupakan least significant bit, di mana prosesnya pesan disisipkan ke dalam bit yang paling tidak signifikan pada file audio sehingga tidak dapat terdeteksi oleh penerima yang tidak memiliki kunci dekripsi. Proses LSB ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kompresi. Kompresi ini bertujuan untuk memperkecil ukuran file agar sulit untuk dideteksi, serta mengurangi kemungkinan perubahan deteksi pesan tersembunyi dalam file audio. Kemudian setelah kita kompresi, akan lanjut pada tahap enkripsi, di mana kita mengonversi file audio menjadi data biner untuk
disembunyikan. Proses enkripsi ini membuat data audio tidak dapat dibaca atau dikenali tanpa proses dekripsi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah penyisipan. Setelah file audio dibentuk ke bentuk biner, pesan rahasia ini akan disembunyikan dalam file audio yang sudah dikompresi melalui teknik LSB tadi dengan bantuan kunci enkripsi. Di sisi penerimanya akan dilakukan proses de-embedding, yaitu proses ekstraksi pesan dari file audio. Pesan yang tersembunyi akan diekstrak dari stego file menggunakan kunci yang sama untuk memastikan bahwa hanya penerima yang sah yang bisa mengakses pesan tersebut. Di sini saya mendapati sebuah case skenario yang diambil dari jurnal mengenai steganografi dalam file audio WhatsApp. Jadi tujuan dari skenario ini yaitu menyelidiki pesan ancaman di WhatsApp yang dikirim oleh tersangka, sebut saja akun A, kepada seorang korban, sebut saja akun B. Untuk alur skenarionya, yang pertama ini, si tersangka akun A mengirim pesan teks ancaman dan file audio ke korban. Kemudian, korban mencoba untuk memutar audio tersebut, tetapi suaranya tidak jelas. Kemudian akhirnya korban melapor ke polisi untuk meminta bantuan investigasi melalui file audio tersebut. Selanjutnya, tahap forensik digital dan penyitaan barang bukti. Di sini, polisi menyita barang bukti, smartphone, dan melakukan proses forensik yaitu chain of custody dengan mengamankan dan melindungi integritas bukti digital korban. Sini polisi ini menggunakan perangkat hardware dan juga software dan melalui dua proses. Yang pertama ada akuisisi dan analisis file audio, dan selanjutnya ada analisis frekuensi dan spektrogram. Jadi setelah melalui akuisisi, kita didapat sebuah folder dengan nama file secret message audio, di mana status file ini rusak atau sudah terenkripsi dengan kode error sebagai berikut. Kemudian dilakukan proses dekripsi dan mendapati bahwa kunci enkripsi sebagai berikut yang akan digunakan untuk membuka isi filenya. Setelah deskripsi, file audio ini dianalisis menggunakan metode spektrogram untuk memeriksa perubahan frekuensi. Dan kita dapati di sini hasil analisis frekuensi yang awal itu ada 30 Hz yang termasuk dalam rentang frekuensi rendah. Kemudian terjadi peningkatan frekuensi secara signifikan dari 30 Hz ke 100 Hz. Yang dimana menandakan terjadi proses penyisipan data atau pesan. Karena hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi, yaitu ketika ada peningkatan frekuensi yang mengindikasikan adanya data atau informasi tersembunyi. Kemudian kita sampai pada perubahan rentang frekuensi. Jadi karena terdapat perubahan dari 30 Hz hingga 1000 Hz, di sini menunjukkan adanya kemungkinan penggunaan teknik steganografi untuk menyembunyikan pesan dalam file audio. Lonjakan frekuensi yang besar ini terjadi dalam waktu singkat, sehingga bukan hal yang biasa dan bisa mengindikasikan adanya penyisipan informasi atau data tersembunyi dalam durasi yang sangat singkat. Di mana kita terjadi adanya steganografi yang digunakan, yaitu karena ada perubahan frekuensi dan pola yang tidak biasa dengan mengarah pada penggunaan steganografi berbasis frekuensi. Kemudian
Hasil akhir dari pesan tersebut akhirnya ditemukan sebuah "See you in heaven from this place" dengan koordinat yang mengarah ke lokasi tertentu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat distorsi dalam file audio yang dikeluarkan oleh tersangka tersebut, menunjukkan adanya pola sinyal yang tidak normal. File tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi untuk menyembunyikan pesan melalui teknik steganografi. Seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.